Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya anak-anakku, yaitu pembelajaran yang keempat, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Bahasa Indonesia, menemukan pesan dari fabel. Kalau pelajaran sebelumnya kita membahas tentang dongeng fabel, maka hari ini kita akan membahas pesan yang terkandung di dongeng fabel. Apa itu fabel kemarin? Fabel adalah cerita atau dongeng yang menceritakan dengan tokoh dari hewan. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada fabel, cerita fabel. Gagak ingin jadi angsa atau kancil dan buaya. Menemukan pesan dari fabel. Dongeng yang menceritakan tentang hewan dikenal sebagai fabel. Fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lain. Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan tentang kebaikan. Pesan tersebut disampaikan oleh penulis secara tersirat, tidak langsung dari dalam cerita. Untuk mengetahui pesan dari sebuah cerita, kita harus membacanya berulang-ulang. Dengan membaca berulang-ulang, kita menjadi tahu bahwa jalan cerita, karakter tokoh-tokoh, dan pesan di dalamnya. Jadi ketika kita membaca cerita fabel berulang-ulang dengan teliti, dengan cermat, maka kita akan tahu jalan cerita dari cerita fabel itu, tahu karakter tokoh yang ada di cerita fabel itu, dan pesan yang ada di dalam cerita fabel itu. Nah, yang pelajaran kedua yaitu PKN, keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Karena kita dalam masa pandemi anak-anak, jadi kita kurang mengerti watak dari teman-teman kita. Tapi itu tidak menjadi sebuah masalah kalau kita bisa menerima keberagaman sifat-sifat yang ada di sekitar kita. Nah, tahukah kamu bahwa setiap manusia memiliki ciri fisik dan sifat berbeda? Jelas berbeda. Karena manusia hidup di lingkungan masyarakat, hidup di lingkungan sekolah, akan terbentuk wataknya masing-masing. Setiap manusia memiliki ciri fisik dan sifat yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki perbedaan karena manusia adalah makhluk individu yang tiap-tiap individu memiliki ciri khas tersendiri. Perbedaan setiap manusia dapat dilihat dari sifat-sifat pribadi seperti watak dan kelakuannya. Kamu juga dapat menemui keberagaman sifat dan ciri fisik dari teman-temanmu di sekolah. Misalnya, ciri fisik berambut pendek, bermata sipit, bertubuh pendek, berkulit sawo matang, bermata belok gitu ya, berambut keriting dan lain-lain. Sifat rajin, periang, baik hati, pemalu, pendiam, dan lain-lain. Cara menyikapi perbedaan di lingkungan sekolah. Bagaimana ya sikap kita menyikapi perbedaan di lingkungan sekolah? Dengan adanya perbedaan, kita sebaiknya menerapkan sikap toleransi terhadap setiap perbedaan tersebut. Toleransi adalah sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Di toleransi itu menghargai teman. Ketika ada yang berbeda agama, kita menghargai mereka, itu juga salah satu toleransi kita kepada mereka. Dengan menerapkan sikap toleransi ketika di sekolah, kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Di antaranya yaitu 1. Suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Proses belajar akan berjalan lancar dan tertib. Meskipun banyak perbedaan yang ada di sekeliling kita, sebaiknya tetap berteman baik dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Nah, tugas PPKN anak-anakku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.